maupun umumnya dilakukan pada konteks masyarakat muslim yang mayoritas seperti di Sumatera dan di Jawa. Kemudian dinamika pembinaan jemaah haji pada komunitas muslim minoritas di tengah budaya dominan non muslim belum banyak yang mengambil perhatian akademik. Yang ketiga, konteks minoritas memiliki kekhasan tersendiri, baik dari sisi tantangan sosial maupun strategi adaptasi keagamaan yang berbeda dari konteks minoritas. Maka implementasi nilai haji dan pendidikan Islam transformatif pada masyarakat muslim minoritas yang plural dan berbeda, dimensi yang belum banyak disentuh kajian sebelumnya. Rumusan masalah itu ada pemahaman nilai haji, bagaimana pemahaman masyarakat muslim di Kabupaten Buleleng mengenal makna dan nilai-nilai sosial terkandung dalam pelaksanaan haji. Kemudian implementasi nilai, bagaimana tahapan dan bentuk penerapan nilai haji dalam kehidupan sosial masyarakatan. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat. Faktor apa saja yang berperan sebagai pendorong maupun penghambat dalam pengamalan nilai haji di lingkungan masyarakat muslim di Buleleng. Tujuan penelitian pertama, mendeskripsikan pemahaman masyarakat muslim Buleleng mengenai makna nilai sosial ibadah haji. Kemudian menganalisis tahapan dan bentuk implementasi nilai haji dari kehidupan sosial masyarakat Buleleng. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengamalan nilai haji di tengah masyarakat muslim Buleleng. Manfaat penelitian, manfaat teoritis memperkaya ajaran keilmuan pendidikan Islam yang menjelaskan keterkaitan hubungan ibadah dan dimensi sosial, memperkuat pengembangan teori pendidikan Islam transformatif dengan bukti empiris dari konteks muslim minoritas. Kemudian menjadi rujukan kajian lanjutan tentang realisasi pendidikan non formal, pengasuhan dan perubahan sosial. Manfaat praktis, acuan bagi lembaga pendidikan Islam, kemudian masukan bagi Kementerian Haji, kemudian jaringan refleksi bagi jemaah haji. Batasan penelitian mulai dari wilayah, subjek dan substansinya. Kemudian definisi operasional, apa itu pendidikan Islam formal, kemudian atur nilai haji, apa itu kemampuan dan perubahan sosial. Dalam bab 2 itu poin pembahasan tentang kajian teori, penelitian terdahulu dan karakter sosial. 6 pilar landasan teori, pertama hakikat dan landasan filosofis pendidikan Islam. Kemudian pendidikan Islam non formal. Ketiga, nilai pendidikan sosial haji. Keempat, konsep kemampuan haji. 5, perubahan sosial. 6, pendidikan Islam transformatif. 3 dimensi perubahan haji atau spiritual, moral, sosial. Kemudian kerangka konsep penelitian pendidikan Islam non formal seperti KPIHU, IPHI dan Majelis Taklim. Internalisasi nilai haji, ikhlas, setara, sabar, solidaritas, kemakmuran, spiritual, moral dan sosialnya, perubahan, kemudian perubahan sosial jemaah masyarakat Buleleng. Dalam posisi penelitian dalam kajian terdahulu, dalam aspek tema pembinaan pasca haji dan kemakmuran, konteksnya umumnya muslim mayoritas. Maka posisi penelitian saat ini ialah pendidikan Islam non formal pada muslim yang minoritas. Lokasi kalau yang biasanya terdahulu di Sumatera, Jawa, wilayah muslim dominan. Konteksnya sama-sama budaya dominan Islam. Dan posisi penelitian sekarang adalah Kabupaten Buleleng, di mana budaya dominan hidup. Pendekatan pembinaan keagamaan dan partisipasi sosial, konteksnya penguatan internal komunitas. Posisi pendidikan saat ini adalah pendidikan transformatif lintas budaya. Kebaruan, korelasi pembinaan dan kesadaran sosial, konteksnya adalah belum menyentuh konteks minoritas plural. Maka penelitian saat ini adalah implementasi nilai haji di masyarakat plural. Dalam bab 3, poin pembahasan rancangan kehadiran peneliti dan pendekatan, kemudian lokasi penelitian dan sumber data, kemudian teknik pengumpulan data dan informan, kemudian teknik analisis dan pelaksanaan data, teknik instrumen dan tahapan penelitian. Rancangan penelitian adalah penelitian lapangan yang menggali fenomena sosial keagamaan yang langsung di tempat fenomena berlangsung.
Penelitian Kabupaten Buleleng dari utara komunitas muslim minoritas yang hidup berdampingan harmonis dengan masyarakat Hindu mayoritas. Komunitas jamaah aktif melalui KBH, IPAI dan Majelis. Kemudian contoh integrasi Islam dalam masyarakat rural dan pembinaan pasca haji yang rutin setiap bulannya dilakukan. Data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dan penentuan informan. Ada wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Teknik analisis dan kapasitas data. Analisis data, model interaktif, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, keabsahan data, kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas, konfirmabilitas atau interpretasi didukung bukti lapangan dan kutipan langsung informan bukan bias peneliti. Kemudian tahapan pelaksanaan penelitian, pralapangan, penyusunan rancangan, penjajakan lokasi, pengurusan izin dan penentuan informan, kemudian pekerjaan lapangan, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara intensif. Yang ketiga adalah analisis data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan. Tahapan keempat adalah pelaporan, penyusunan hasil penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Pas waktunya 10 menit. Terima kasih karena presentator sudah memberikan waktunya pas, kurang dari 10 menit bagus. Jadi 10 menit pas karena besok Jumat itu mau foto ya.
latar belakang ini, kalau metode yang sudah kita pelajari bersama yang dari dosen juga itu sebenarnya fenomena khusus ke umum. Itu kalau kualitatif. Nah, dari pemaparan Pak Jarus tadi itu yang bahan salah. Yang kami lihat tadi itu fenomena umumnya dahulu, yang dari Pak Agus tadi dari perkataan, sehingga nanti sampai ke bawah baru ada fenomena khususnya. Sebenarnya kalau kualitatif itu di data-data tentang di fenomena khususnya, di fenomena khususnya apa yang mau diteliti dan sebagaimana. Nah, nanti di bawahnya itu baru secara umum aja yang mau nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari judul juga, jadi kan fokus penelitian dari judul itu ada tiga kan? Ada tiga, tidak salah. Yang pertama, implementasi nilai-nilai haji. Nah, tadi kami belum sempat dengar apa sudah ada di sana apa yang akan diteliti dari nilai-nilai haji itu. Kemudian yang kedua, kemabrukan haji ya, kemabrukan haji dan perubahan sosial jamaah haji. Itu. Nah, itu kami belum melihat, belum mendengar apa nilai-nilai yang akan diteliti dari implementasi nilai haji, kemudian kemabrukan haji itu bagaimana kemabrukan haji itu, kemudian terkait dengan perubahan sosial jamaah haji itu setelah datang dari Makkah Mukarramah ke masyarakat. Kami juga belum melihat dan mendengar apa yang mau diteliti dari apa namanya penelitian Pak Agus terkait perubahan sosial jamaah. Dan mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukan dan arahan dengan proposal yang sekarang ini banyak kita buat. Pertama terkait dengan Pak Sadi, ini ya tadi terkait dengan template ya.
kemakmuran dan perubahan sosial. Gitu ya. Nah dari 3 fokus penelitian Pak Haji itu, apa yang mau diteliti dari fokus itu? Sudah disebut. Ini sebenarnya kami tadi mungkin kami jelaskan. Di Bapak ada lagi. Nah, saya Kami ini jauh ya. Jadi dari 3 judul ini yang kita dari kemakmuran itu intinya secara spiritual, karena jamaah itu ada perubahan dan dampak dari ibadah yang saya bukan implementasinya. Kemudian dari nilai-nilai perubahan sosial itu terkait dengan bagaimana aktifnya di masyarakat. Ketiga, spiritual, moral, dan sosial. Ini kita tapi dia kan interpretasi nilai hajinya ya. Nilai hajinya kelas, arah, sabar, solidaritas. Jadi namanya di interpretasi nilai hajinya. Mulai dalam kemakmurannya itu yang main dari spiritualnya, kemudian moralnya, dan sosialnya. Dalam hubungan masyarakat itu dia lebih empati, peduli
Juni 2013 kita buatkan pengajian majelis taklim. Kemudian 2015 juga dia punya sendiri, sehingga setiap tahunnya itu jamaah yang sudah terkumpul selama 40 hari dia bertemu, itu akan kita siapkan wadah silaturahmi namanya pengajian bulanan dalam bentuk pengajian majelis taklim. Jadi itu sendiri setiap tahun masing-masing ada makalahnya. 2013 ada, 2014 ada, sampai terakhir ini 2025 akan kita buatkan. Masuk Pak Kosim kemarin itu kita buatkan pengajian yang namanya Isfalah 2906. Apa Isfalah itu? Pertama nama wilayah bukan, yang kedua nama hotelnya pengingat. Sehingga dengan majelis taklim ini menjadi sana biasanya dalam majelis taklim itu selain ada ceramah, ada pengajian, mereka ada kegiatan sosial. Mulai dari kayak model arisan, tapi uang itu bisa membantu di mana pengajian dilaksanakan. Contoh misalnya dia di kampung saya ada masjid yang kurang uang hasil yang kita kumpulkan dalam pengajian itu kita serahkan ke masjid yang kita anggap membutuhkan. Jadi dengan adanya majelis taklim ini cukup berdampak terkait dengan pertama membuat itu jamaah itu semakin sosial, yang kedua menjaga kemampuannya dengan sering melakukan pengajian, karena juga enak-enak kita selalu di yang saya misalnya kan kumpulkan itu sih, sehingga belum tentu cuma yang ada. Tapi yang selama ini kan sudah dilaksanakan. Ya. Sudah dilaksanakan. Terus yang ini, yang untuk PSSD ini kapan dilaksanakan? Apa setelah bulan ini atau yang? Ya, jadi kita mencoba ini kita akan meneliti ada perubahan hasil dari yang sudah berjalan. Selama ini kan hasil ini kan kalau teman-teman lain yang terjadi kita kan awalnya tidak tahu. Maka dalam salah satu kita penelitian ini dari kajian-kajian yang berjalan selama ini ada apa kita sendiri dampaknya kita lihat. Jadi Ada yang berangkat kemarin belum ini. Belumnya belum. Ya, kita jadi belum tahu hasilnya itu bisa berjalan. Jadi cuma sudah berjalan saja. Berjalan. Oke. Tadi yang tadi di layar pertama, jadi kan di biasanya di layar pertama seperti soal perlunya uang, itu kan yang tidak itu seperti ini. Jadi berpikir kita itu dari khusus ke umum, dari khusus ke umum kualitatif. Nah, dalam belakang Pak Haji, saya belum melihat itu berpikir secara khusus. Jadi sebenarnya pertama kali kan secara khusus dulu kalau kualitatif dilakukan secara khusus apa yang melalui pikiran mana dan bagaimana data-datanya secara umum gitu. Nah secara umum dan nanti di bawahnya baru secara umum juga digambarkan bagaimana sih idealnya yang tadi itu sehingga nanti di fenomena khusus dan umum itu terjadi gap nanti juga mungkin nanti yang dari di dasar dan mungkin akan saya Terima kasih Pak. Pak ini juga masukan juga presentasi jadi dan nanti juga masukan dari pembimbing sekiranya memang itu lebih sempurnanya. Baik Pak. Tadi sampaikan waktunya untuk melihat apa
Kan itu langsung tembak aja pelaksanaan ibadah haji di situ langsung bicara haji. Makanya semua bagus ini gitu. Jadi paragraf pertama itu sudah langsung mengantarkan pada paragraf selanjutnya yang berbicara tema besar. Sementara pada tulisan yang ada sekarang ini pada halaman 7 baru bicara haji. Setelah itu karena mau ditambah dengan ayat kaitannya dengan haji, kemudian juga ayat kaitannya dengan pendidikan. Ini dari awal pendidikan kaitannya dengan perubahan perilaku. Pendidikan itu sebenarnya perubahan perilaku. Pada orang ketika sudah pulang haji, ya sebagian di banyak tempat itu memang beda-beda ya ketika bicara sosialnya. Ada orang kalau nggak dipanggil haji itu marah, saya nggak dipanggil haji itu ada juga, gitu kan? Saya sendiri alami ya. Nah, kekhasan yang terjadi di budaya itu seperti itu. Kemudian apalagi tadi ini sudah bagus ini ketika bicara ya. Jadi ketika bicara di setirnya bahwa tulisan yang lain kaitannya dengan pendidikan melalui pelaksanaan ibadah haji itu kan bicara di tempat yang mayoritas. Nah, ini bicara di tempat yang mayoritas itu harusnya juga kemudian dari awal itu sudah harus ditampilkan. Jadi tidak sekedar kemudian mengatakan bahwa ini pelaksanaan ibadah haji. Iya orang paham minoritas, tapi apa yang terjadi di dalamnya dan kemudian ini akan menjadi disentuh atau kebaruan. Ini yang akan menjadi antara novelty sama riset. Kiranya itu hal yang sama. Pada sebetulnya begitu. Kayak kan kita ketemu tadi sudah perbedaan dengan tempat yang lain. Celahkan dunia. Kayak itu bagus. Bahasanya betul, ini rapi bahasanya. Ya mudah-mudahan dominan prosesnya. Oke. Kemudian ini yang menjadi terakhir dari saya. Kaitannya dengan rumusan masalah. Menggunakan rumusan masalah fokus berbeda kualitas juga. Ya kalau rumusan masalah itu kan hati-hati. Nah, kaitannya dengan fokus penelitian. Fokus penelitian itu berarti mengambil sudut yang paling kecil dari judul. Nah, bagaimana masyarakat muslim di Kabupaten Buleleng ini dengan langsung berbicara pemahaman masyarakat Buleleng. Harusnya apa? Sesuaikan itu dengan judul. Kan judulnya variabelnya bicara pendidikan Islam. Kenapa tiba-tiba di fokus penelitian itu bicara pemahaman kaitannya dengan nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan ibadah haji? Harusnya apa? Harusnya itu bagaimana pendidikan Islam, kan gitu. Jadi bagaimana pendidikan Islam, ya kan? Kemudian memberikan nilai-nilai sosial gitu, ya. Kemudian yang kedua, nanti, ini kan bagaimana dalam bentuk peradaban Islam. Ini aja bagaimana pendidikan Islam, ya. Pendidikan Islam adalah nilai haji, bagi dari apa? Intinya dari pendidikan Islam itu kemudian memberikan dampak ya, pada sosial bermasyarakatan yang jemaah haji di Kabupaten Buleleng. Tetap dengan tulisnya jamaahnya, estetik lagi. Jemaah. Iya. Kalau dapat jemaah. Ya, jadi jelas. Jadi tidak perlu kita bertanya pemahaman mereka, tapi pendidikan Islam yang ada pada pelaksanaan ibadah haji itulah yang kemudian bagaimana memberikan dampak pada masyarakat. Seperti itu kira-kira ada data dari sini ya. Oke, nanti tujuannya itu akan oke. Nah ini tadi sempat di awal saya langsung di definisi operasional ya. Karena di definisi operasional itu memang langsung membahas variabel judul, tidak perlu lagi
Ya itu kan banyak lembaga-lembaga khusus masuk portal ini. Iya. Oh, kan semua orang bisa dirikan. Kalau dia izin juga, tapi tidak seketat seperti normal itu kan kurikulum ya kan, Ya. harus ikuti yang ada ya kan. Iya, tapi belum masuk ya ke pendidikan informal. Saya bilang nggak